Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita akan merenungkan mana remah dalam suasana Natal ini. Yang paling sering kita dengarkan adalah kelahiran Yesus Kristus. Tentunya kekasih Tuhan, jangan kita bosan-bosan mendengar kelahiran Yesus Kristus ini. Karena Dialah yang dimuliakan sebagai penggenapan para nabi di dalam kitab suci. Sekarang ini kita akan membaca dua saksi sampai masa tua, komitmennya kepada Yesus, janji Sang Mesias yang akan datang menyelamatkan umat manusia. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kelahiran Yesus Kristus ini sangat penting dan dirayakan di dunia internasional sebagai penggenapan Nabi Yesaya, sang anak, sang putra itu. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan kami semua meyakini adalah Yesus Kristus. Puji Tuhan, kami sambut renungan firman Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kekasih Tuhan, kita akan merenungkan mengenai Simeon dan Hana. Kita membaca di dalam Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 32, kemudian mengenai Hana, tadi mengenai Simeon, sekarang mengenai Hana ayat 36 sampai dengan ayat 38. Demikian firman Tuhan. Adalah di Simeon seorang bernama, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Selanjutnya kita perhatikan. Lagi pula di situ ada Hana. Di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berdoa dan berpuasa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucapkan syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan
untuk Yerusalem. Kasih Tuhan, kita perhatikan Simeon dan Hana, mereka sampai lanjut usia menantikan janji Mesias itu. Perhatikan komitmen mereka sampai untuk mendapat perhentian di dalam damai sejahtera. Sampai usia lanjut mereka tetap komitmen. Perhatikan, ketika sang anak itu dibawa oleh ibunya ke bait suci untuk memenuhi hukum Taurat. Perhatikan, Simeon dan Hana ketika mengalami perjumpaan dengan Yesus, sang anak, sang putra itu, apa yang mereka katakan? Kita sudah memperhatikan. Mereka naikkan pujian syukur karena mereka sudah melihat juru selamat itu, yaitu Yesus Kristus. Mereka dengan amat yakin mendapat perhentian yang penuh dengan damai sejahtera. Lihat, ketika Simeon mengalami perjumpaan dengan sang anak, sang putra itu, sebagaimana dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, pujian itu dinaikkan. Lihat, dengan menatang anak itu memuji kepada Tuhan. Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dengan dalam damai sejahtera. Sesuai dengan apa? Ada dasar firman Tuhan, nubuatan nabi di dalam kitab suci. Lihat, nubuatan ini telah dialami oleh Simeon dengan mata kepala sendiri. Dikatakan apa? Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada Tuhan. Janji Mesias itu sudah digenapi dengan kedatangan Yesus Kristus, dan Simeon mengalami perjumpaan langsung dengan Yesus Kristus. Nah, di sini kekasih Tuhan, Simeon sampai usia lanjut, seorang yang benar dan saleh, menantikan penghiburan. Dan lihat, Roh Kudus berperan sedemikian rupa dalam kehidupan Simeon. Jelas sekali di sini menunjukkan kemantapan di dalam Yesus Kristus sebagai penggenapan nubuatan Nabi Yesaya. Lihat, Hana demikian juga hidup di rumah Tuhan, dikatakan sedemikian rupa. Ya, dalam usia lanjut dia berada di rumah Tuhan. Siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan lihat, ketika saat itulah sang anak itu dibawa ke bait Allah, terjadilah perjumpaan Hana dengan sang anak, sang putra itu. Dan lihat, pujian syukur, sedemikian rupa kebahagiaan. Karena sudah menantikan sedemikian rupa, siang malam berpuasa berdoa. Lihat, dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Hana telah mengalami perjumpaan dengan sang anak, sang putra itu, dan menyaksikan kepada banyak orang kelepasan telah datang, yaitu Yesus Kristus. Nah, kekasih Tuhan, nubuatan Nabi Yesaya ini
Sang anak, sang putra, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dia disebut sebagai penasihat. Lihat, ada hal keilahian supranatural. Sang penasihat ajaib. Tuhan yang perkasa. Lihat, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya. Damai sejahteranya tidak berkesudahan. Kerajaannya didasarkan keadilan dan dikokohkan dengan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan sang pencipta akan mengadakannya. Di sini bukan cemburunya suami istri atau orang pacaran. Kata yang lebih tepat, kedaulatan Tuhan akan mewujudkan. Dan lihat, Simeon, Hana, saksi penting, telah mengalami perjumpaan dengan sang anak yang telah dinyatakan itu. Kekasih Tuhan, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dengan sebutan 7 supranatural, penasihat ajaib. Saudara, ada masalah yang begitu berat, mungkin psikolog, psikiater tidak bisa mengatasinya. Sekarang banyak orang stres, depresi. Yesus Kristus, sang penasihat ajaib. Mungkin saudara mengalami jalan buntu sekarang ini, wabah COVID-19, usaha saudara kena dampak. Saudara pilot mungkin utang di sana sini. Mungkin saudara mengalami pintu yang begitu kuat, pintu yang dari tembaga, atau mungkin pintu itu dipalangi dengan palang-palang besi. Secara akal ini tidak mungkin jebol, tidak mungkin ada pintu jalan terbuka. Tetapi sang pencipta itu yang perkasa, pintu setebal tembaga, palang-palang besi akan pecah dan patah oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang kekal, kita sadar bahwa kita ini nanti akan mengalami kematian. Semua orang, tidak ada yang bisa melarikan diri. Tapi puji Tuhan, kita punya Bapa yang memberikan hidup kekal di surga yang suci, surga yang mulia di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus mengatakan bahwa Dia menyediakan tempat surga bagi kita yang beriman kepada Yesus Kristus. Dan lihat, Raja damai. Dalam situasi kondisi sekarang ini banyak orang stres, depresi. Siapa yang bisa memberikan damai sejahtera? Saudara, Yesus Kristus, Raja damai. Besar kekuasaannya. Coba kita lihat di dunia ini. Ya, pandemi virus corona melanda semua negara. Negara adidikja saja, ya, teknologi canggih, medis, pengobatan. Tapi justru dampak COVID ini paling banyak di negara adidikja ini, di Amerika Serikat dan Eropa. Jelas manusia terbatas. Di sini Yesus Kristus besar kekuasaannya. Dan damai sejahteranya tidak berkesudahan. Saudara, kita lihat di dunia ini, damai yang ada di dunia hanya sementara. Tetapi kita lihat Yesus Kristus, damai sejahteranya tidak berkesudahan, kekal selama-lamanya. Kita sangat membutuhkan damai sejahtera ini. Dan kerajaannya didasarkan keadilan dan dikokohkan kebenaran. Negara manapun di dunia ini, coba kita mencari keadilan dan kebenaran. Yesaya 64 ayat 6, keadilan kebenaran manusia seperti kain lara. Kerajaan Yesus Kristus itulah jaminan pasti di dalam pemerintahan raja di atas segala raja, Yesus Kristus. Kerajaan yang didasarkan keadilan dan kebenaran sampai selama-lamanya. Dan Tuhan semesta alam menjamin kedaulatannya akan mengadakan semuanya itu. Dan terwujud dengan kedatangan Yesus Kristus. Dan 2 saksi yang menanti sedemikian rupa, Simeon dan Hana di rumah Tuhan. Kita lihat dengan hidup benar dan saleh, Simeon itu menantikan Mesias ini. Hana di bait Tuhan dengan berdoa, berpuasa, dan telah mengalami perjumpaan sebagaimana nubuatan Nabi Yesaya. Lihat, dan mereka bersaksi kemana-mana. Yesus Kristus itulah penggenapan Nabi Yesaya, tidak ada yang lain. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa surgawi, pada saat ini pendengar kebenaran firman Tuhan, mereka semua mantap di dalam Yesus Kristus.
Yesus Kristus sebagai penggenapan nubuatan Nabi Yesaya. Sang anak, sang putra itu, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Puji Tuhan, setiap pendengar pada saat ini, sebagai hamba Tuhan kami mohonkan, mereka yang mengalami problema saat ini, Yesus Kristus dengan 7 sebutan keilahian ketuhanannya ini, maka setiap pribadi yang beriman kepada Yesus pasti mendapat jaminan kelepasan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tangan Tuhan yang berlubang di kayu salib menjamah setiap pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap pribadi ditolong Tuhan, disembuhkan Tuhan, diberkati Tuhan, dibukakan jalan, mengalami kelepasan dari Tuhan Yesus Kristus. Berkati bangsa negara kami Indonesia, wabah COVID ini bisa teratasi. Dan para pemimpin Indonesia ini, mereka diberi hikmat, diberikan kekuatan kuasa yang dari Tuhan. NKRI tetap terpelihara. Indonesia diberkati Tuhan. Kasih karunia Bapa surgawi, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.